Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube saya hari ini dan tentunya semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Sekalipun memang kondisinya hari-hari ini tidak menentu karena virus Omicron merajalela ada di mana-mana dan beberapa teman-teman yang lainnya juga sedang melakukan isoman. Tetapi saya berharap kalian semuanya tetap menjaga kesehatan dan tentunya tetap menggunakan masker, menjauhi kerumunan sehingga semuanya boleh tetap beraktivitas dengan baik. Sekali lagi, tetap semangat dalam melakukan segala aktivitas kita. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutin video saya kali ini, pastikan kalian tetap subscribe, like, comment, and share. Dan tentunya kalian akan mendapatkan video-video terupdate dari saya. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan tetap membahas tentang dunia metaverse dan bagaimana cara kita menyikapinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita menyikapi dunia metaverse ini? Apakah kita mengabaikan begitu saja atau kita menggunakan metaverse ini sebagaimana ada banyak manfaat-manfaat, keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan dari dunia metaverse ini. Itu sebabnya saya katakan bijaksanalah dalam menggunakan sosial media, dunia digital, teknologi dan sebagainya. Karena metaverse akan banyak mempengaruhi kehidupan kita di waktu yang akan datang. Yang pasti metaverse menghadirkan banyak kebaikan. Bahkan kemajuan teknologi seolah-olah tidak mengenal batasan lagi. Banyak inovasi baru bermunculan. Berbagai wacana pengembangan ke depan juga terus digulirkan. Salah satunya adalah metaverse. Dan istilah ini dewasa ini menjadi semakin populer. Istilah yang terdiri dari dua kata ini yaitu meta dan verse. Yang artinya merujuk pada dunia serba digital yang melampaui dunia fisikal yang biasa. Banyak ahli memperkirakan bahwa dalam kurun waktu beberapa dekade mendatang, semakin banyak orang akan memilih hidup dalam metaverse. Pilihan ini dipercayai tidak terelakkan, karena dunia semakin digital. Segala sesuatu akan digitalisasi. Manusia akan menghabiskan waktunya lebih banyak dalam dunia digital daripada dunia fisikal. Dalam dunia yang baru nanti, beberapa teknologi yang sekarang sedang dikembangkan akan menjadi lebih matang dan semakin tidak terhindarkan. Seperti artificial intelligence, virtual reality, augmented reality, dan hologram itu tidak lagi menjadi barang yang eksklusif bagi segelintir orang. Kenapa? Karena mesin digital akan menguasai dunia. Ke depan mungkin akan bermunculan berbagai teknologi digital baru yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Nah, bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan seharusnya mengantisipasi dan menyikapi metaverse ini? Apakah hal ini suatu hal yang positif atau negatif bagi manusia, terutama bagi gereja? Sama seperti ilmu yang lain, teknologi digital itu merupakan wujud kreativitas manusia yang diciptakan sebagai gambar dan rupa Tuhan. Seperti yang ada di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Manusia memang diberi kapasitas untuk mengembangkan kebudayaan dalam taraf tertentu. Kreativitas dan potensi manusia mencerminkan penciptanya. Jadi pada dirinya sendiri kreativitas ini merupakan sesuatu yang baik. Yang dihasilkan dari kreativitas ini juga netral. Metaverse berpeluang menghadirkan banyak kebaikan, banyak manfaat dan banyak keuntungan. Ada pemerataan informasi dan edukasi bagi semakin banyak orang. Segala sesuatu menjadi lebih efisien. Dunia hiburan menghadirkan semakin banyak pilihan dan kemudahan. Beragam keterbatasan akan dijembatani, kecacatan fisik tidak menghalangi seseorang untuk menjelajah seluruh dunia secara digital. Perbedaan lokasi tidak lagi menghalangi, komunikasi jarak jauh apalagi menjadi semakin tampak nyata, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, daftar kebaikan ini atau daftar manfaat daripada metaverse ini tentu saja masih bisa diperpanjang dengan seiring kemajuan yang ada di depan kita. Walaupun demikian, kita juga perlu mengingat bahwa dunia kita sekarang ini tidak lagi seperti semula pada waktu diciptakan. Dunia telah jatuh ke dalam dosa. Gambar dan rupa Tuhan dalam diri manusia mengalami kerusakan. Manusia tidak lagi sepenuhnya menggunakan kreativitas dan potensinya untuk memuliakan Tuhan. Apapun usaha manusia untuk memenuhi kekosongan yang hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan akan menghasilkan kekecewaan. Runtuhnya harapan manusia pada sains di era modernisme adalah salah satunya. Dulu banyak orang berharap bahwa sains akan semakin memudahkan hidup manusia. Teknologi dianggap sebagai segala-galanya. Beberapa orang bahkan dengan arogan bernubuat bahwa manusia-manusia modern tidak lagi membutuhkan Tuhan.
Sains telah menggantikan peranan Tuhan. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua menghancurkan semua harapan palsu ini. Sains telah disalahgunakan oleh manusia untuk mendatangkan begitu banyak penderitaan. Pesawat tempur, kapal perang, senjata api, bom, dan meriam itu menjadi alat yang menakutkan dan mematikan. Apakah tragedi ini menunjukkan bahwa sains pada dirinya sendiri adalah salah? Tentu saja tidak. Sains tetap netral. Tragedi ini mengingatkan kita bahwa sains itu bukan segala-galanya. Ciptaan dan karya mereka tidak mungkin menggantikan peranan pencipta. Bukan hanya itu, manusia justru seringkali menjadi akar masalah yang sesungguhnya. Apa yang baik dari tangan Tuhan dengan segera menjadi buruk ketika berada di tangan manusia. Dan hal yang sama akan berlaku pada metaverse. Walaupun ada banyak kebaikan yang dijanjikan, kita tidak boleh terlalu berharap bahwa dunia akan menjadi semakin baik. Selama dunia ini masih dihuni oleh orang-orang berdosa, kita tidak bisa terlalu yakin bahwa kita akan baik-baik saja. Teknologi yang semakin inovatif juga memberi ruang bagi kejahatan yang lebih canggih dan kehancuran yang lebih mengerikan. Metaverse juga tidak mungkin memenuhi semua kebutuhan manusia. Kita diciptakan sebagai makhluk yang holistik. Ingat itu ya, kita diciptakan sebagai makhluk yang holistik di dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 25. Pada saat yang bersamaan, kita adalah makhluk spiritual, emosional, fisikal, intelektual, dan sosial. Apa yang ditawarkan oleh metaverse tidak akan pernah memuaskan semua kebutuhan ini. Dunia digital hanyalah salah satu sarana, bukan penggenap kebutuhan eksistensial manusia. Sampai kapanpun, manusia akan membutuhkan Tuhan sebagai makhluk spiritual. Sentuhan perasaan yang personal sebagai makhluk emosional. Pertemuan tatap muka yang nyata sebagai makhluk fisikal. Dan relasi yang intim dengan sesama sebagai makhluk sosial. Itu tidak dapat digantikan dengan apapun yang ada saat ini. Metaverse hanyalah sarana, bukan solusinya. Gereja dipanggil untuk mengkritisi dan mengantisipasi kedatangan metaverse. Bagaimana kita bisa memaksimalkan perkembangan teknologi digital yang ada? Bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk melengkapi apa yang tidak bisa disediakan oleh metaverse? Bagaimana gereja seharusnya berperan jika dunia digital tersebut akan datang? Bagaimana Injil tetap diberitakan secara relevan sebagai solusi bagi persoalan fundamental dan pergumulan eksistensial manusia? Bahkan keburukan yang dihasilkan dalam metaverse berpotensi menjadi kesempatan yang baik untuk memberitakan apa? Kabar baik. Salah satunya adalah apa? Krisis identitas. Dunia yang semakin digital dan virtual akan menghadirkan krisis ini. Kebangsaan tidak lagi membanggakan. Kesukuan tidak lagi dominan. Dunia akan semakin individual. Banyak orang bahkan akan mengalami kebingungan untuk mengidentifikasi diri sendiri. Entah sebagai pribadi yang real atau figur daripada digital. Nah, di tengah-tengah krisis seperti ini, Injil seharusnya memberikan jawaban dan penerimaan. Gereja seharusnya menangkap peluang. Kita tidak boleh melewatkan setiap kesempatan yang ada, karena masih banyak lagi peluang dan kesempatan yang akan bermunculan. Gereja harus menyiapkan diri dari sekarang. Gereja yang peka melihat tanda-tanda zaman akan dimampukan untuk mengevaluasi, mengikuti, dan memproyeksi arah zaman. Gereja yang profetik tidak akan mudah panik. Lagi pula kita tidak perlu mengingat bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu. Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya, seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat yang ketiga. Untuk itu, bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, pastikan bahwa kita juga bisa memanfaatkan metaverse ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan kita juga bisa memanfaatkan metaverse ini untuk pemberitaan kabar baik. Saya berharap siapapun kita untuk kita boleh melek dengan teknologi yang ada sekarang ini. Khususnya anak-anak Tuhan yang ada di gereja Tuhan. Mengingat metaverse tidak dapat dibendung lagi kehadirannya. Itu sebabnya persiapkan diri kita masing-masing. Kita tidak menganggap bahwa dunia digital itu sebagai sesuatu yang negatif. Tidak. Tetapi kita juga bisa mengambil hal-hal yang positif daripada metaverse tersebut. Biarlah dengan datangnya dunia baru yang disebut dengan metaverse ini, kita terus belajar dan kita terus bergerak untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Dan aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman.
Baiklah teman-teman, kalau kalian dapat sesuatu dari video ini, jangan lupa sekali lagi untuk tetap subscribe, like, comment, and share. Dan sekali lagi, pastikan kalian akan mendapatkan video-video terupdate dari saya. Sampai ketemu lagi.